Oke, kembali lagi bersama saya Kandi Adiyordani. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan tugas proyek VPN. VPN yang digunakan berjenis PPTP. Sebelum melakukan konfigurasi, alangkah baiknya kita membuat topologinya terlebih dahulu. Topologi yang digunakan seperti berikut ini. Nah, kurang lebih seperti ini topologinya. Pada topologi ini terdapat dua router yang berbeda tempat. Router 1 berada di kantor A dan router 2 berada di kantor B. Pada masing-masing router juga memiliki IP lokal yang berbeda. Pada router 1, IP lokalnya yaitu 21.21.21.1/24 dan pada router 2 31.31.31.1/24. Agar router 1 dan router 2 dapat terhubung, kita menggunakan tunnel VPN. IP lokal yang digunakan VPN yaitu 11.11.11.1 untuk router ke-1 atau router server dan 11.11.11.2 untuk router kedua atau router klien. Sebelum membuat VPN, pastikan juga kedua router dapat mengakses internet. Setelah router 1 dan router 2 terhubung dengan VPN, maka diharapkan PC dari router 1 dapat terhubung dengan PC dari router 2. Lalu HP dari router 1 dapat terhubung dengan HP di router 2. Dan juga PC dari router 1 dapat terhubung dengan HP dari router 2. Dan juga sebaliknya. Nah, untuk menghubungkannya kita memerlukan layanan VoIP. Layanan VoIP dibuat di router server atau router 1. Pada router 2 kita memerlukan access point karena router 2 memperoleh internet dari ISP secara wireless. Dan juga router 2 hanya memiliki satu WLAN saja. Maka dari itu, router 2 memerlukan access point untuk memancarkan internet secara wireless ke HP. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Mari kita simak langkah-langkah berikut ini. Pertama, buka aplikasi Winbox, kemudian masuk ke menu Bridge. Membuat Bridge 1. Kemudian pindah ke menu Port. Klik Add. Tambahkan interface WLAN 1 dan interface Ether 2. Kemudian kita masuk ke wireless. Aktifkan WLAN 1, klik dua kali, kemudian pindah ke tab wireless, pilih mode AP Bridge, pilih band 2 GHz BGN, dan beri SSID sesuai keinginan Anda. Selanjutnya masuk ke menu IP DHCP client, interface, pilih Ether 1. Tunggu sampai statusnya bound. Nah, sudah bound. Terus masuk ke IP address. Isi IP address sesuai topologi, yaitu 21.21.21.1/24 untuk interface bridge 1. Kemudian masuk ke DNS. Isi server dengan 8.8.8.8 dan centang allow remote request. Kemudian masuk ke firewall. Pilih NAT, klik plus, change release card, out interface Ether 1. Kemudian ke tab action, pilih masquerade. Lalu ke IP DHCP server, klik DHCP setup, pilih bridge 1 dan next terus. Tunggu sebentar dan pastikan terkoneksi dengan internet. Nah, jika seperti ini tandanya sudah dapat mengakses internet, tinggal kita login saja. Kemudian kita kembali ke Winbox.
Pada menu pada menu PPP, kita pilih PPTP server, klik enable. Kemudian membuat secret, klik plus, kita beri name sesuai yang kita inginkan, kita beri password juga. Pada service kita pilih PPTP, profil default encryption, kemudian local address 11.11.11.11.1, untuk remote address 11.11.11.2. Nah, itu tadi kita sudah melakukan konfigurasi pada router 1 untuk server VPN. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada router 2. Pada router 2, aktifkan WLAN 1. Pilih mode station, lalu scan. Pilih SSID dari ISP. Klik connect. Kemudian IP ke DHCP client. Interface WLAN 1. Pastikan bound. Kemudian kita beri IP address. IP address sesuai topologi yaitu 31.31.31.1/24. Untuk Ether 2, klik apply OK. Kemudian ke DNS. Server diisi 8.8.8.8 tentang allow remote. Kemudian ke firewall, NAT, pilih masquerade, change card, out interface WLAN 1. Kemudian ke IP DHCP server, DHCP setup, pilih Ether 2, klik next terus sampai sukses. Kemudian pilih PPP, terus ke PPTP client. Oh iya, pastikan juga dapat mengakses internet. Pada PPTP client, kita pilih tab dial out. Nah, konektor ini kita isikan oleh IP yang diperoleh oleh router 1 dari ISP-nya. IP-nya yaitu 172.23.5.25. Kemudian user yang kita buat tadi yaitu kel6 dan passwordnya. Untuk profile, pilih default encryption. Nah, jadi seperti itu pembuatan PPTP client di router 2 yang nantinya akan terhubung ke router server atau router 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat routing pada router server atau router 1 yang kemudian akan tertuju ke router client atau router 2. Pilih IP terus root, klik add. Destination kita isi IP network yang terdapat pada IP lokal router client atau router 2. IP-nya yaitu 31.31.31.0/24. Gateway-nya kita isi IP remote yang telah dibuat di VPN tadi, yaitu 11.11.11.2. Setelah itu kita juga harus membuat routing pada router client atau router 2. Caranya sama, masuk menu IP, pilih root, klik add. Destination kita isi network dari IP lokal router 1 atau router server. IP-nya 21.21.21.0/24. Gateway-nya kita isi 11.11.11.1 atau IP lokal VPN. Untuk mengecek apakah router 1 dan router 2 sudah terhubung dengan VPN, kita bisa melakukannya dengan cara mengeping dari PC router 1 ke PC yang ada di router 2. Kita coba ping 31.31.31.254. Nah, hasilnya TTL, itu menandakan sudah berhasil. Kemudian kita ping dari PC 2 ke PC 1. Nah, sudah TTL juga. Selanjutnya kita akan membuat VoIP di router server atau router 1. Caranya login root dan isi password Anda. Kemudian ketik sistem config network.
Pilih edit device dan pilih ETH0. Beri IP secara DHCP. Klik save. Kemudian ketik /etc/ init.d/network spasi restart. Untuk mengetahui IP yang diperoleh, kita ketik ifconfig. Nah, IP yang diperoleh yaitu 21.21.21.250. Kemudian kita ketik di Chrome. Pilih suite, isi username main dan password. Lalu pilih PBX. Pilih PBX setting. Kemudian pilih extension. Buat extension dengan klik submit. Isi user extension, isi display name, dan isi SIP alias. Lalu isi secret. Kemudian status, pilih enable, voicemail password diisi, VMX locator pilih enable dan dicentang semua. Lalu klik submit. Jangan lupa klik apply, lalu continue. Kemudian kita akan membuat 3 extension lagi dengan cara yang sama. Nah, di sini sudah jadi 4 extension. Yang aku dan kau ini untuk extension PC dan yang lain untuk extension di HP. Kemudian dari PC 2 di router 2 saya akan menghubungi PC 1 di router 1. Dan berikut ini tampilan pada PC 1 yang ada di router 1. Selanjutnya, agar dapat terhubung dengan HP, kita harus menyeting access point di router 2. Untuk menyeting access point, kita harus masuk Chrome dan mengetik IP default access point tersebut. Kemudian kita klik continue. Klik centang, lalu continue. Masukkan username admin dan juga password admin. Ubah IP address satu segmen dengan IP yang ada pada router 2. IP-nya yaitu 31.31.31.2. Kemudian pada DHCP server dipilih disable, lalu save setting. Karena IP address pada access point diganti satu segmen dengan IP pada router 2, maka kita harus mengganti IP pada PC sesuai dengan IP pada router 2 atau satu segmen dengan router 2 secara statik. IP-nya yaitu 31.31.31.9
dan gateway-nya yaitu IP pada access point 31.2. Klik OK. Kemudian kita masuk Chrome, masuk dengan IP access point yang baru yaitu 31.31.31.2. Isi username dengan admin dan password admin juga. Kemudian kita pindah ke menu wireless. Pilih manual. Lalu ganti SSID sesuai keinginan Anda. Lalu klik Save Setting. Nah, itu tadi cara menyeting access point. Selanjutnya kita akan mengecek di HP. Pada HP 1 sambungkan dengan router 1, yaitu SSID-nya kel6. Lalu buat akun di Zyper sesuai dengan extension yang kita buat tadi. Kemudian saya akan menghubungi HP 2 yang tersambung dengan router 2. Berikut ini tampilan pada HP 2 yang terhubung dengan access point di router 2. Kemudian dari PC1 yang ada di router 1, saya akan menghubungi HP 2 yang terhubung dengan access point di router 2. Berikut ini tampilan pada HP 2 yang terhubung dengan access point di router 2. Nah, cukup sekian video project VPN dari saya. Jadi kesimpulannya, VPN dapat digunakan untuk menghubungkan dua kantor atau lebih yang jaraknya sangat jauh dan memiliki IP lokal yang berbeda, sehingga dua kantor tersebut dapat berkomunikasi dan dapat saling mengirimkan data. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. No more twinkle lights, lonely satellite.